Shalom, selamat malam dan salam sehat untuk kita semua. Pada malam hari ini kita kembali bertemu melalui renungan malam dan lagu pujian. Tapi sebelumnya mari kita buka di dalam doa. Segala puji dan hormat padamu ya Tuhan Yesus, atas kemurahan dan penyertaan-Mu kepada kami semuanya. Pada malam hari ini kami dapat berkumpul dalam sukacita dan dalam keadaan sehat. Pada malam hari ini ya Tuhan, kami akan mendengar renungan malam dan lagu pujian. Jadikanlah itu menjadi firman yang bertumbuh di dalam kehidupan kami sehari-hari, agar kami selalu hidup memuliakan nama-Mu saja. Ajari hamba-Mu ya Tuhan untuk menyampaikan firman ini. Buka hati kami semuanya. Ya Tuhan, ampuni segala dosa kami. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sadago arnau muli siana sagoari goarni Tuhata Yesus idona umuli goarmi Tuhaki Holan ido endeki goarmi Yesus ki do pamalum rohaki. Yang menjadi renungan kita malam ini saya ambil dari Yesaya 60 pasal 60 ayat 1. Demikian firman Tuhan. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terang-Mu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Yang menjadi topik renungan kita malam ini adalah bangkitlah menjadi terang. Saudaraku seiman, firman renungan kita malam ini dengan sangat jelas berbicara bagi kita untuk bangkit dan menjadi terang, di mana kita tidak akan pernah bisa menjadi terang bila kita masih bermasalah terhadap diri sendiri. Kita contohkan seperti senter. Bila batu senternya telah lemah, tidak mungkin mengeluarkan cahaya yang terang. Seperti itu pula diri kita. Kalau kita masih bermasalah dan lemah secara rohani, maka kita tidak akan mampu bersinar, karena sumber terang itu berasal dari Allah. Kita mengetahui bersama bahwa kemuliaan Tuhan bisa terbit dan bersinar terang dalam diri kita terjadi apabila kita senantiasa berjalan bersamanya. Janganlah kita berharap bisa memiliki terang Tuhan yang dapat menyinari diri kita apabila kita jarang membangun hubungan dengan Tuhan. Untuk menjadi terang, kita harus terlebih dahulu mengetahui bersama bahwa kita akan berfungsi jika dipakai pada sesuatu yang dapat menguntungkan diri orang lain. Disitulah terjadi kita disukai orang, dapat menjadi terang bagi orang yang lain.
Hidup itu sama seperti kita. Terang yang berasal dari Tuhan tidak akan berguna jika kita simpan sendiri. Kita tidak menebar kasih. Dikatakan kalau kita terlihat dalam terang, tentunya kita harus selalu berbuat yang baik yang dapat menyinari orang lain. Oleh karena itu, bangkitlah terlebih dahulu. Pastikan terang Tuhan terbit atas diri kita. Dan kemudian jadilah terang bagi sesama. Saudaraku yang terkasih, kita mengetahui bahwa ketika kita mengaku dan percaya pada Yesus, kita pun menerima terang. Sebab terang yang sejati adalah Kristus sendiri. Kita lihat dalam kitab Yohanes pasal 8 ayat 12 dikatakan, Akulah terang dunia. Barang siapa mengikuti aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Tuhan Yesus memberikan terang kepada kita semua. Dan kita harus berusaha untuk menjaga agar terang itu terus menerus dan menerangi sekeliling kita. Dalam surat Efesus Paulus berkata, bangunlah hai kamu yang tidur dan bangkitlah dari antara orang mati dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Efesus 5 ayat 14. Kita harus ingat bahwa terang yang kita terima bukanlah untuk diri kita sendiri, tetapi juga untuk orang lain. Terutama bagi orang-orang di sekitar kita yang masih berada dalam kegelapan. Saudaraku seiman, ketika orang menjadi sombong akan kesuksesannya, kita harus tetap rendah hati dan selalu ingat bahwa semua itu adalah berkat Tuhan. Untuk itu, kita harus mengenalkan bahwa Tuhan adalah kasih melalui perbuatan kita. Ketika orang hidup morak-marit tanpa harapan, kita tetap bersukacita karena dalam Kristus selalu ada pengharapan. Ketika dunia hidup menurut kedagingan, kita hidup dalam bimbingan Roh Kudus. Semua itu menunjukkan bahwa ada terang sejati yang berkuasa di dalam diri kita sendiri, di mana orang di sekeliling kita akan melihat perbedaan nyata apa arti terang dalam hidup kita, dan orang lain dapat melihat diri kita bila kita telah bersama dengan Tuhan, bahwa kita akan selalu memuliakan Tuhan, sehingga dengan memuliakan Tuhan kita akan menjadi terang juga bagi orang yang lain. Kiranya terang Tuhanlah yang selalu tumbuh di dalam kehidupan kita. Amin. Tuhan memberkati. Tung namalum dorohaku nunga sonang tondiki goar mi dosing jataku
dopak akamu suki goarmi tuhaki holan ido endeki goarmi Yesus ki dopa malum rohaki. Mari kita tutup dalam doa. Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga, pada malam hari ini Tuhan kembali kami mengucap syukur atas segala berkat-Mu, di mana Tuhan telah mengingatkan kami pada malam hari ini. Kiranya kami dapat menjadi terang di sekeliling kami, dan juga terang bagi orang yang lain. Ya Tuhan, ajari kami agar selalu hidup bersama-Mu. Ya Tuhan, malam ini kami akan istirahat, Tuhanlah yang menjagai kami. Ampuni dosa kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.